peran mahasiswa dalam keruntuhan Orde Baru. Nah, teman-teman, tentunya kita mengetahui bahwa pada tahun 1998 Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Namun perlu diketahui ya teman-teman, peristiwa tersebut tidak terjadi begitu saja. Jadi, sebelum terjadinya peristiwa 1998 tersebut, sudah ada beberapa peristiwa yang melatar belakangnya sebelum pecahnya gerakan 1998 tersebut yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang akan kami jelaskan di video ini. Nah, setelah Presiden Soekarno digulingkan dari jabatannya pada tahun 1966, selanjutnya Presiden Soeharto pun mulai melakukan stabilisasi politik dengan pengorganisasian pemerintahan yang sentralistik di bawah militer dan juga naungan Pancasila ala Soeharto nih teman-teman. Nah, dapat kita lihat juga pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, pembangunan ekonomi itu sangat cepat, di mana masuknya perusahaan dan juga modal asing ke Indonesia. Dapat kita lihat juga tokoh oposisi Bung Karno beralih menjadi menteri di era Orde Baru ini seperti Emil Salim, Ali Wardana, Sumitro Jojo Hadikusumo yang dapat kita sebut dengan kelompok Berkeley. Oke, yang pertama yakni periode 1970 sampai periode 1974, di mana gerakan-gerakan kritis yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan bentuk kekecewaan terhadap Orde Baru dalam konteks penolakan masuknya modal asing ke Indonesia dan juga penolakan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang diusulkan oleh istrinya Presiden Soeharto nih teman-teman. Nah, gerakan mahasiswa UGM pun harus berhadapan dengan stabilisasi politik Orde Baru ini, karena stabilisasi politik yang terjadi di era Orde Baru ini memiliki dampak langsung terhadap gerakan politik mahasiswa dalam Dema UGM. Nah, pada tahun 1970 terjadi masa transisi yang terjadi di dalam Dema UGM, di mana berkurangnya pengaruh Kami Siti Dema. Nah, kemudian juga diselenggarakannya pemilihan raya atau pemira mahasiswa dengan semakin kuatnya aktivis nasionalis seperti organisasi GMNI ini teman-teman. Nah, setelah pemilihan yang dilakukan pada tahun 1970, GMNI pun kembali memperoleh kemenangan di kalangan mahasiswa. Dan setelah itu pada tahun 1971, beberapa aktivis mahasiswa seperti Arief Budiman dan kawan-kawan itu melakukan gerakan golput. Nah, gerakan Dema UGM ini pun mulai berani untuk mengkritik universitas, terlebih lagi Presiden Soeharto. Mereka pun mulai melakukan demonstrasi di seputaran bundaran UGM. Nah, keadaan politik di periode ini tuh semakin memanas dengan pemerintah. Kekecewaan mahasiswa dengan pemerintah itu dikarenakan tidak sesuainya perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Keadaan politik yang terjadi itu malahan semakin kuatnya penanaman modal asing ke Indonesia yang dipimpin oleh pemerintahan militerisme Presiden Soeharto nih teman-teman. Nah, seketika kekuatan mahasiswa yang anti Bung Karno yang ada di dalam Dema UGM pun berubah menjadi kekuatan mahasiswa anti Orde Baru nih teman-teman. Selanjutnya kita bisa lihat pada periode 1972 terdapat gerakan protes yang dilakukan Dema UGM terhadap pemerintah, di mana penolakan terhadap pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang diusulkan oleh istrinya Presiden Soeharto, Ibu Tin, di mana pembangunan Taman Mini Indonesia Indah ini itu mendapatkan 10% dari dana asing. Maka Dema UGM pun melakukan boykot untuk menolak proyek pembangunan Taman Mini Indonesia ini. Mereka pun turun ke jalan dalam aksi simpatiknya. Lalu dapat kita lihat juga pada kejadian di mana ekonom-ekonom Berkeley atau yang disebut oleh Dema UGM itu Magnificent Seven itu dengan sengaja datang ke UGM dan menjelaskan mengenai perekonomian bangsa, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa Dema UGM ini aktif dalam mewacanakan isu anti modal asing. Kemudian Dema UGM pun menolak secara langsung tentang konsepsi penanaman modal asing ala-ala mereka dalam forum terbuka. Nah, gerakan kekecewaan tersebut membuat Presiden Soeharto marah, mengingat ekonomi tadi itu merupakan jajaran-jajaran pemerintahan Soeharto. Dan pada akhirnya Presiden Soeharto pun bersikap keras pada mahasiswa pasca periode 1972 ini teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik tahun 1974 sampai 1978 yang mana merupakan salah satu periode penting dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia, terutama dalam perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Jadi periode ini ditandai dengan meningkatnya ketidakpuasan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait dengan investasi asing, dominasi militer dan juga korupsi di lingkaran kekuasaan. Ketegangan mencapai puncaknya itu pada peristiwa Malari yang mana terjadi pada 15 Januari 1974 yang diawali dengan demonstrasi mahasiswa untuk menolak dominasi modal asing terutama dari Jepang. Gerakan ini
Kemudian itu berkembang menjadi kerusuhan massal yang berujung pada pembakaran dan penjarahan di Jakarta dengan beberapa sektor usaha yang menjadi sasaran utama, terutama itu yang berafiliasi dengan investor asing. Pada tahun 1978 sendiri, gerakan mahasiswa itu kembali meningkat, terutama menjelang pemilu yang akan menentukan apakah Soeharto itu akan terpilih kembali sebagai presiden. Di berbagai universitas termasuk UGM, mahasiswa itu mulai mengorganisir aksi-aksi protes yang lebih besar. Mereka menuntut demonstrasi politik, menolak korupsi, dan mengancam kebijakan ekonomi yang terlalu berpihak pada kepentingan modal asing. Aksi-aksi ini semakin intensif ketika hasil pemilu 1977 itu menunjukkan kemenangan besar bagi Golkar yang didukung penuh oleh pemerintahan. Jadi kondisi ini membuat pemerintah semakin represif terhadap gerakan mahasiswa. Pada Februari 1978, militer pun mulai dikerahkan ke kampus-kampus untuk membungkam suara mahasiswa. Salah satu momen penting terjadi di UGM itu ketika tanggal 25 sampai tanggal 27 Februari, aparat keamanan itu secara paksa menduduki kampus dan menangkap sejumlah aktivitas mahasiswa yang mana kejadian ini menjadikan bukti bahwa pemerintah Orde Baru itu tidak membiarkan adanya oposisi yang mengancam stabilitas kekuasaannya. Jadi mahasiswa yang ditangkap itu kemudian mengalami berbagai bentuk intimidasi dan tekanan agar menghentikan aktivitas mereka. Jadi periode 1974 sampai 1978 itu menunjukkan bagaimana pemerintahan Orde Baru semakin otoriter dalam menghadapi oposisi, terutama dari kalangan mahasiswa. Konflik pada periode ini juga memperlihatkan bahwa gerakan mahasiswa tidak hanya berhadapan dengan pemerintah, tetapi juga dengan berbagai perbedaan ideologis di antara mereka sendiri. Jadi meskipun gerakan mahasiswa mengalami kemunduran akibat tekanan dari pemerintah, perlawanan mereka itu tetap menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan berikutnya, termasuk yang akhirnya mencapai puncaknya pada masa reformasi 1998. Maka secara keseluruhan konflik 1974 sampai 1978 ini menandai fase penting dalam sejarah politik mahasiswa Indonesia, dari peristiwa Malari hingga represivitas pasca pemilu 1977. Mahasiswa menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi kekuatan politik yang berpengaruh meskipun gerakan mereka itu ditekan secara brutal oleh pemerintah. Semangat perjuangan mereka tidak pernah padam dan terus berkembang dalam berbagai bentuk hingga akhirnya itu berhasil menggulingkan rezim Soeharto selama 2 dekade. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas mengenai konflik pembekuan gerakan dan gerakan underground. Setelah terbitnya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai normalisasi kehidupan kampus atau Badan Koordinasi Kampus atau yang disingkat NKBKK, pemerintah Orde Baru lebih represif terhadap gerakan mahasiswa, di mana rektor dan jajarannya dijadikan sebagai tangan-tangan pemerintah untuk mengontrol dan membatasi aktivisme mahasiswa di kampus-kampus. Sementara itu, Dema UGM juga telah dibubarkan, begitu juga dengan kampus-kampus lainnya. Nah, NKBKK ini telah mematikan gerakan ideologi mahasiswa di UGM saat itu, di mana GMNI dan gerakan ekstra lainnya itu mengalami penurunan aktivisme dan peran, di mana pada waktu itu organisasi minat bakat intra-universitas lebih eksis dan berkembang daripada organisasi ekstra-universitas. Secara kelembagaan, Dema dan Kodema di UGM telah dibubarkan, namun di tingkat fakultas masih terdapat senat mahasiswa yang memiliki fungsi legislatif. Nah, akibat adanya tekanan dari militer dan pemerintah Orde Baru sekitar tahun 1979 sampai 1981, gerakan mahasiswa mengalami guncangan dan trauma politik, sehingga gerakan mahasiswa tidak lagi berorientasi politik seperti pada periode-periode sebelumnya, dan mulai beralih ke arah studi and siege atau tidak dicampuri oleh pemikiran lain selain apa yang sudah tercantum dalam definisi terkait yang telah diberikan. Nah, di mana senat mahasiswa yang ada di fakultas hanya berperan sebagai legislator yang menjadi aparat dari fakultas. Nah, mahasiswa tidak mungkin melakukan kritik dan beroposisi dengan universitas maupun pemerintah. Di tingkat fakultas, senat mahasiswa pun tidak begitu dominan, bahkan posisinya setara dengan keluarga mahasiswa atau KM di jurusan-jurusan. Senat mahasiswa tiap fakultas memiliki agenda sendiri
yang tidak terkoordinasi dengan fakultas lainnya. Nah, meskipun tetap terbentuk koordinasi di tingkat universitas, tetapi melalui jalur informal, yaitu melalui gerakan ekstra universitas seperti GMNI, HMI, dan gerakan lainnya. Secara legitimasi, mahasiswa di fakultas lebih antusias ke KM daripada senat mahasiswa, sedangkan mahasiswa di tingkat universitas lebih antusias ke UKM yang ada di gelanggang. Nah, ketua KM ini pun dipilih secara umum di setiap jurusan dan kemudian senat mahasiswa fakultas dipilih secara tidak langsung oleh perwakilan dari KM-KM. Nah, calon pimpinan senat mahasiswa fakultas tersebut didominasikan oleh KM-KM, karena itu posisi senat ini tidak begitu kuat secara politik di fakultas. Terlebih posisi KM terkadang memiliki kekuatan eksternal dan jaringan yang melebihi senat, sehingga pelan-pelan peran senat ini meredup. Meski aktivisme mahasiswa UGM pada waktu itu lebih dominan ke arah study orient, dan hal itu terjadi lagi hingga tahun 1986, namun perlahan aktivisme non-akademik para mahasiswa ini semakin meningkat. Dengan gerakan mahasiswa akhirnya lebih dominan bergerak di lembaga-lembaga intra-universitas serta unit kegiatan mahasiswa dan membentuk kelompok studi. Di UGM sendiri terdapat kurang lebih 40 kelompok studi. Kelompok-kelompok studi ini diorganisir secara rahasia dan underground, serta terkadang dibiayai secara patungan dari anggotanya. Pada masa Orde Baru, mahasiswa sering terlibat dalam berbagai gerakan untuk menyuarakan perubahan. Namun, beberapa di antaranya bergabung dari kelompok nasionalis, sosialis, atau organisasi-organisasi mahasiswa sekuler yang aktif dalam melakukan demonstrasi dalam menentang pemerintahan. Namun, tidak semua mahasiswa yang cocok dengan cara tersebut. Banyak mahasiswa muslim yang ingin berkontribusi dalam perubahan sosial, tetapi mereka tetap berpegang teguh dalam nilai-nilai agama Islam. Namun dalam situasi inilah gerakan dakwah kampus tarbiyah atau GDKT muncul sebagai alternatif. GDKT ini menawarkan pendekatan yang sangat berbeda dari gerakan mahasiswa lain. Juga para ahli-ahli sudah melakukan demonstrasi yang besar-besaran atau mengusung ideologi sekuler. Namun mereka lebih fokus pada pendidikan dan pembinaan Islam. Juga mahasiswa yang tergabung dalam GDKT ini mengikuti sebuah sistem pembinaan yang disebut dengan tarbiyah, yang dimana mereka belajar agama Islam dalam kelompok kecil yang disebut dengan halaqah atau lingkup. Nah, dalam periode 1992 sampai 1993, gerakan tarbiyah ini mulai berkembang pesat di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Perkembangan ini sering terjadi bersamaan dan semakin besarnya pengaruh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICM pemerintahan, terutama setelah pemilu 1992. Saat itu juga banyak pejabat pemerintahan termasuk dalam kabinet Soekarno yang berasal dari kalangan ICMI, sehingga kabinet tersebut bahkan disebut sebagai kabinet ISM. Barulah setelah tahun 1998, setelah reformasi dan perubahan pemerintahan Orde Baru, istilah gerakan tarbiyah mulai dikenal secara luas. Pada saat itu juga banyak kader gerakan ini mulai berperan dalam politik dan organisasi yang lebih terbuka, termasuk dalam pendirian Partai Keadilan atau Perubahan PKK. Nah, gerakan ini tidak hanya bertujuan untuk membawa pemahaman agama, tetapi juga untuk membentuk generasi mahasiswa yang bermoral, yang cerdas, dan siap berkontribusi dalam perubahan sosial. Kritik terhadap perubahan Orde Baru tetap ada, namun terutamanya dalam hal korupsi atau ketidakadilan, tetapi mereka menyampaikannya dengan cara lebih santun dan intelektual dalam sebuah diskusi atau dalam sebuah materi-materi atau kajian-kajiannya. Nah, di berbagai kampus, GDKT ini berkembang melalui lembaga dakwah kampus atau LDK yang menjadi tempat mahasiswa muslim yang berkumpul dan membangun sebuah jaringan dakwah, yang dimana gerakan ini kemudian semakin membesar dan melahirkan banyak
Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menguatnya gerakan mahasiswa Islamis di UGM, bangkitnya politik mahasiswa, serta reformasi pada tahun 1998. Nah, teman-teman, kita tahu bahwasanya 1980 sampai 1986 aktivis Islam itu sangat menegangkan, di mana peristiwa ini didasari oleh puncaknya pembantaian umat Islam di Tanjung Priok serta di Taman Sari Lampung, yang mana ini terjadi pada tahun 1986 sampai 1987. Nah, gerakan yang terlibat di dalam gerakan Islam ini salah satunya adalah HMI, lalu ada IMM serta PMII. Nah, sebagian juga ada yang beranggotakan daripada GMNI yang terlibat, dan mahasiswa muslim yang tidak berafiliasi apapun atau tidak bergabung dengan organisasi manapun. Nah, seorang petinggi kampus yang bernama Jamaah Salahuddin atau disingkat dengan JS merupakan melting pot bagi mahasiswa-mahasiswi di UGM pada masa itu. Nah, gerakan Tarbiyah ini merupakan salah satu gerakan yang berkembang pada masa itu, yang mana gerakan ini hampir berkembang di seluruh fakultas UGM yang didukung oleh dosen yang pro terhadap pergerakan dakwah kampus yang terjadi pada tahun 1922 sampai 1993. Nah, lalu bagaimanakah bangkitnya politik mahasiswa pada saat itu? Nah, gerakan ini diperkuat dengan adanya jaringan lembaga dakwah kampus nasional yang telah diadakan beberapa kali kongres. Nah, kongres ini diadakan di beberapa kampus seperti di UGM sendiri, lalu ada di UNS Surakarta serta di Universitas Brawijaya. Nah, menurut Dr. Sukamta, kebangkitan gerakan mahasiswa di UGM ini karena adanya satu, perbedaan kajian Islami, sehingga JS ini mulai mengenal gerakan Islam yang kontemporer yang ada di dunia. Lalu yang kedua itu religi yang meningkat berdasarkan buku metodologi, yang mana buku metodologi ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang didatangkan dari Timur Tengah. Lalu yang ketiga, ini poin utama, yang mana kita tahu bangkitnya gerakan Islam di kampus ini merupakan simbol perlawanan teman-teman atas aksi pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto sendiri. Nah, lalu bagaimanakah bangkitnya politik mahasiswa pada saat itu? Nah, memasuki dekade 1990-an, Senat Mahasiswa mulailah berani melakukan kritik terhadap universitas. Nah, mereka melakukan pentas ketoprak di gelanggang mahasiswa, yang mana kegiatan ini juga sekalian untuk menjadi wadah aspirasi mereka, serta itulah tempat mereka untuk mengkritik pemerintah secara tidak langsung. Nah, pada masa itu Anies Rashid Baswedan selaku Senat Mahasiswa pada 1992, aksi yang dilakukan mereka adalah berdiskusi dengan rektor. Lalu mereka juga melakukan penelitian yang berhubungan dengan keluarga Cendana, yang mana kita tahu bahwa keluarga Cendana ini sendiri merupakan dinasti daripada Soeharto sendiri. Nah, lalu bagaimanakah terjadinya reformasi pada tahun 1998? Nah, akhir daripada 1997, teman-teman, Indonesia masuk ke dalam puncak krisis moneter, yang mana semua mahasiswa bersatu untuk mengusung bahwasanya Soeharto itu merupakan musuh bersama bagi kita, yang mana pada waktu tersebut 15.000 mahasiswa turun ke jalan untuk menggerakkan aksi, di mana aksi ini ternyata mendapatkan perlawanan dari militer, yang mana menimbulkan beberapa kontra pada mahasiswa sehingga mengorbankan dari beberapa mahasiswa tersebut. Nah, usai digelarnya peristiwa tersebut, akhirnya 50.000 mahasiswa turun ke jalan beserta dengan oknum-oknum yang mendukung tadi bahwasanya Soeharto merupakan musuh bersama. Nah, akhirnya mereka turun ke jalan serta mereka melakukan demo, turunkan Soeharto, hidup reformasi, seperti itu. Nah, mereka tidak hanya melakukan aksi tersebut, tapi mereka juga menampilkan poster-poster yang berisikan tentang politik dan ekonomi serta mendeklarasikan 6 tuntutan, yang mana dari 6 tuntutan itu salah satunya merupakan bagaimana kenaikan harga sembako dapat diturunkan serta ekonomi yang berpihak kepada rakyat harus dikembalikan. Nah, dengan aksi tersebut akhirnya mereka berhasil untuk menurunkan Soeharto secara paksa, dan presiden pun pada saat itu digantikan oleh B.J. Habibie.